Ya, sidang isbat dalam menentukan awal Ramadan sudah digelar di kantor Kementerian Agama Jakarta. Kini kita telah terhubung langsung dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin untuk bisa berbincang mengenai hasil dari sidang isbat yang baru saja selesai beberapa waktu yang lalu. Selamat malam, Pak Lukman. Pak Lukman, bisa diceritakan bagaimana kemudian proses sidang isbat akhirnya mengeluarkan keputusan bahwa 1 Ramadan akan jatuh pada esok hari. Bagaimana Pak proses dinamikanya seperti apa yang bisa Anda berikan kepada kami, Pak? Ya, jadi sebelum menjelaskan dinamika yang terjadi dalam sidang isbat yang alhamdulillah tadi sudah kita selesaikan beberapa saat yang lalu. Intinya sidang isbat itu adalah ingin mencari kesepakatan kapan 1 Ramadan itu berdasarkan hasil penghitungan hisab dan juga dikuatkan dengan konfirmasi apakah hilal berdasarkan hitungan hisab itu sudah bisa dilihat oleh sejumlah saksi yang ditugaskan untuk melakukan ru'yah, untuk melakukan penglihatan hilal itu. Nah, karenanya tadi setelah kita mendengarkan paparan terkait dengan posisi hilal di wilayah tanah air, lalu kemudian sidang isbat juga mendengarkan laporan dari sejumlah petugas yang telah ditunjuk oleh Kementerian Agama, juga telah disumpah oleh Pengadilan Agama di tempat mereka masing-masing. Jadi ada tidak kurang dari 93 titik di seluruh wilayah tanah air yang melihat hilal itu, dan dalam sidang isbat tadi dilaporkan setidaknya ada 6 titik di mana beberapa petugas kita telah melihat hilal. Jadi ada yang dari Bangkalan, lalu tadi dari Jombang, dari Gresik, dari Bojonegoro, dari Kebumen, itu telah melaporkan bahwa hilal telah dilihat. Nah, atas dasar laporan itulah lalu kemudian peserta sidang bersepakat bahwa dari sisi hisab sudah di atas ufuk, sudah masuk kategori imkanur ru'yah, bahwa posisi hilal itu sudah dimungkinkan untuk diru'yah karena berkisar antara 2 derajat sampai dengan 4 derajat di atas ufuk, dan dikuatkan dengan ada yang melihat hilal. Sehingga kemudian semua bersepakat bahwa malam ini kita sudah masuk Ramadan, sehingga puasa itu bisa dimulai besok hari. Demikian. Apakah dalam tadi sidang isbat kemudian terdapat perbedaan yang secara fundamental atau signifikan itu terjadi, Pak? Ya, sama sekali tidak ada perbedaan karena memang sudah sangat jelas ya, sudah sangat gamblang dari sisi posisi hilal itu sudah 2 derajat di atas ufuk. Itu adalah batas imkanur ru'yah, batas di mana kalaupun tidak ada satupun yang melihat hilal secara ru'yah dengan posisi di atas 2 derajat, maka sebenarnya sudah imkanur ru'yah, sudah dimungkinkan hilal itu dilihat. Keberadaannya sudah dimungkinkan meskipun boleh jadi tidak bisa dilihat. Apalagi tadi ada 6 titik yang menyatakan hilal itu memang benar-benar dilihat. Jadi memang sudah sangat kuat, sehingga tidak ada alasan bagi peserta sidang untuk mempersoalkan ini karena memang sudah sangat gamblang gitu. Pak Lukman, kalau kita melihat beberapa saudara-saudara kita Muslim di beberapa tempat sudah melaksanakan ibadah puasa bahkan sejak kemarin, Pak. Bagaimana kemudian pemerintah melihat diversitas atau keberagaman ini dalam konteks Ramadan? Bagaimana, Pak? Ya, tentu kami pemerintah berharap bahwa penetapan isbat atau dalam makna bahasa kita adalah penetapan awal bulan suci Ramadan ini bisa menjadi acuan kita bersama, khususnya umat muslim di Indonesia, untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Akan halnya ada 1-2 sekelompok masyarakat kita yang kemudian karena satu dan lain hal lalu kemudian tidak mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tentu pemerintah sebatas menghimbau agar tetap bisa menghormati dan menghargai kebersamaan ini. Jadi pemerintah memang saat ini tentu tidak dalam posisi untuk memiliki kewenangan untuk memaksakan semua umat muslim dalam satu
dalam satu pandangan begitu, dan karenanya kemudian pemerintah menghimbau semua kita untuk bisa saling menghormati kalau memang ada perbedaan di antara kita terkait dengan penetapan 1 Ramadan ini. Pak Menteri, kalau kita melihat ada 2 organisasi terbesar umat Muslim, ada Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah yang memiliki kesamaan nih Pak. Ada harmoni di sini, ada kebersamaan di sini dalam menentukan dalam kurun waktu yang kita menentukan bagaimana 1 Ramadan ini Pak. Apa kemudian harapannya Pak terkait dengan harmoni yang kemudian diciptakan oleh kelompok-kelompok besar di umat Muslim ini terkait dengan menjalankan ibadah bulan suci Ramadan? Ya, jadi yang memang harus diketahui oleh umat Muslim di Indonesia dan masyarakat warga bangsa secara keseluruhan bahwa potensi munculnya perbedaan itu dimungkinkan karena perbedaan metode dalam menentukan kapan kita mulai masuk pada bulan yang baru. Begitu. Jadi ada metode hisab, ada metode ru'yat. Namun kita terus berupaya agar di tengah-tengah perbedaan cara atau metode yang digunakan, kita mencoba mencari titik temu pada kondisi seperti apa sehingga kedua metode yang digunakan ini yang sesungguhnya saling melengkapi dan saling menyempurnakan antara yang satu dengan yang lain, itu lalu kemudian bisa dipadukan. Inilah yang terus senantiasa kita upayakan, dan alhamdulillah pada tahun ini Ramadan bisa kita laksanakan, bisa kita lakukan secara bersamaan, dan mudah-mudahan ini ke depan seperti itu sehingga kesamaan ini tidak hanya karena proses alam semata terkait dengan keberadaan hilal, terkait dengan posisi hilal, tapi juga dibangun atas dasar kesepahaman di antara seluruh tokoh-tokoh ormas Islam, umat Islam di Indonesia terkait dengan kriteria menentukan keberadaan posisi hilal dalam menentukan kapan kita memulai 1 Ramadan, 1 Syawal, dan seterusnya itu. Ya, Pak Menteri, yang terakhir dari saya Pak, bagaimana perspektif Anda sebagai Menteri Agama dalam memberikan pesan kepada masyarakat terkait dengan Ramadan dan toleransi nih Pak, 2 hal yang kemudian menjadi perbincangan yang menarik Pak, bagaimana Ramadan ini sebagai suatu metode atau suatu pintu masuk untuk menegakkan toleransi di tanah air kita. Apa pesan Anda Pak terkait hal ini Pak? Ya, tentu saya selaku Menteri Agama sangat berharap bahwa seluruh umat beragama ini bisa saling menghormati, saling menghargai terkait dengan bulan suci Ramadan ini. Jadi semua kita harus memiliki kesadaran yang tinggi bahwa sebagian besar warga bangsa saat ini sedang menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan, sehingga kemudian kesucian bulan ini bisa tetap terjaga, tapi juga semua umat beragama juga harus memahami bahwa ada sebagian saudara-saudara kita yang karena keyakinannya, yang karena kondisi satu dan lain hal, itu tidak menjalani puasa. Jadi baik yang berpuasa maupun yang tidak berpuasa, mudah-mudahan bisa saling menghormati, saling menghargai terkait dengan haknya masing-masing, sehingga harapan saya seluruh umat beragama secara bersama-sama bisa menjadikan bulan suci ini betul-betul terjaga kesuciannya, dan karenanya lalu kemudian kualitas peribadatan kita dalam menjalani puasa di bulan Ramadan ini bisa lebih baik. Terima kasih. Itu himbauan atau harapan saya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Menteri Lukman Hakim Saifuddin. Sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa Pak. Baik.